Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang membunuh segala penyakit. Dia yang mengusulmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memasang-pasangmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan menjalankan keadilan Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Bapa yang setia bagi kami anak-anak. Kami memuji Engkau atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam iman dan pengakuan atas keselamatan daripada-Mu, kini kami datang menghadap-Mu dalam sukacita yang berlimpah. Kami memohon agar Engkau senantiasa memberi kekuatan untuk melakukan firman dan layaknya kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Kiranya hikmat-Mu senantiasa menuntun kami agar kehidupan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi Kami. Terimalah doa dan pujian kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyi dari Hidung Jemaat Al-Qur'an, Suci, Suci, Suci. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, bagi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita berdoa mengaku dan memohon ampunan dosa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon kepada Kami sering tidak mengasihi Engkau
dan segenap hati dan segenap jiwa. Keputusan serta karunia-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini. Maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh jahat. Kami terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada Tuhan dan tidak beribadah. Ini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang berkasih, karunia dan terus. Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai, namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh persekutuan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak, sehingga tidak berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena kasih-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Oleh kasih karunia-Mu dalam Anak Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta memutuskan kami menjadi umat baru. Namun kami sering melupakan selaku gereja, kami telah mengutus menjadi saksi-saksi kebenaran. Tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan sunnah. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acak, kami tidak menjalankan dan menetapkan. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memuliakan ciptaan dan melestarikan hubungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan kami. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Kasihanilah kami. Dengarkan dan percayai firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus kamu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita nyanyi dari Jemaat nomor 32, Batu Kami. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh karena-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi mas bacaan ini, yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 30 dengan judul berikut Kau kepadaku. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak memperoleh makanan, namun dimakan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih itu? Siapakah di antara kamu yang karena kepandaiannya dapat menambahkan semesta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa berbuah. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian sehingga salah satu dari itu. Jadi, jika demikian Allah memberikan hidup di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi dari kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita menuju Tuhan dari nomor 244, datanglah yang Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku
menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri sari. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Marilah kita mengungkapkan iman kita sesuai dengan kemampuan iman yang diungkapkan oleh setiap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, seakan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari kita menentukan dari Tuhan nomor 363, bagi Yesus diserahkan. Kita nyanyikan dengan satu nyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
minggu ini, kegiatan yang sudah terlaksana pada minggu pada 14 September 2025, sesi pertama dihadiri 43 orang, sesi kedua 47 orang. Pada setelah minggu 14 September 2025 dihadiri 45 orang. Ibadah pertemuan kelompok pada Senin 15 September 2025 dihadiri 35 orang. Majelis Selasa 6 September 2025 dihadiri 24 orang. Ibadah pertemuan sesi Inansor Kamis 15 September 2025 dihadiri 27 orang. Pertemuan sektor Jumat 19 September 2025 sektor 1 26 orang, sektor 2 48 orang, sektor 3 28 orang. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ke depan. Dan majelis yang berupa Selasa 12 September 2025 masuk jam 19.00 di Gedung Sempurna. Pertemuan seksi Ina Kamis 25 September 2025 masuk jam 17.00 tempat di Gedung Sempurna. Latihan pelayanan ibadah pada Kamis 25 September 2025 masuk jam 19.00 di gedung gereja. Monggo gabungan pada Jumat 26 September 2025 di gedung gereja masuk jam 19.00. Pada Sini Sabtu 20 September 2025 masuk jam 18.00 di gedung Sempurna pada orang tua yang memiliki anak yang sedang mengurus diri akan didorong untuk mengikuti ibadah kegiatan mengurus ini. Pemberitahuan Pesta Keluarga Besar Kalimantan Barat di masa kita pada hari Minggu 28 September 2025 tahun 9 Mariana di Daerah Pontianak. Setelah menjadi mengambil pengurus besar Kalimantan Barat mengontang 3 kehidupan menjadi Tuhan masih mengelakar menyuguhi dan perayaan pesta olahraga Kalimantan Besar Kalimantan Barat tahun 2025. Dan Allah mengharapkan pesta olahraga besar ibadah kita ibadah kita berkumpul. Kegiatan perlombaan masih dikhutbah kita mengemuka mengikuti kegiatan perlombaan dan ilmu bagi hasil keputusan sudah besar anggaran menerima dan mengeluarkan dari pesta olahraga lainnya besar 20 juta rupiah. Alhamdulillah mencapai dana bagi kita partisipasi keluarga kegiatan perlombaan pada pesta olahraga besar pertama tergabung antar jemaah serta Bapak Imam Bapak Kosong Haleluya para muslim serta dari orang musik akustik aransemen bebas. Yang kedua pada jemaat peraturan 13 serta anggota majelis jemaat masing-masing 3 orang. Materinya berdasarkan pelaksanaan 13. Yang ketiga tokoh serta sekolah minggu remaja jumlah peserta bebas tokoh polo sebelumnya. Pengumuman kedua hubungan dengan adanya surat pindah tugas negara Palestina luar provinsi Kalimantan Barat maka dimanapun untuk melakukan pertandingan antar waktu pada posisi sebagai negara. Dari itu mengundang kepada seluruh anggota seseringan DKP Pontianak untuk hadir dalam rapat anggota seseringan yang dilaksanakan pada Kamis 25 September 2025 jam selesai pembukaan seseringan tempat di Gedung Serbaguna. Agenda kegiatan pemilihan bendahara. Atas kehadirannya ucapkan terima kasih. Yang ketiga telah dibentuk tim singar di Jumat ini dan kemudian telah melakukan
menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan penetapan. Pertama, membentuk tim Singkarjana sebagai berikut: Minang Ketua Masjid Kedua, Minang Sama Sendiriana Naga, Minang Intostari Herawati Serangga, Minang Doli Fili Kurba, Minang Kerni Lomas Parasadi, Minang Dariani Maria Sekadi, Ion Fernandes Topol, Pratika Sari Mandur, Imelda Tasoid, Dio Devi Kebiola Sekitonga, Bondo Syarifah, Dimas Esa Tanis Topol, Inang Almia Senaga, Inang Indra Linda, Inang Maria Sekali, Inang Sarama Jahat, Inang Hendra Gandhi, Banyak itulah nama-nama yang menjadi sinar di jemaat ini. Kedua, apabila mereka dapat keluar dalam surat ini akan ditinjau seperti dalam mestinya. Tidak sebenarnya berlaku sejak tanggal ditetapkan di garis Pontianak tanggal 20 September 2005 dengan Sudah Garis Pontianak 2 Juli terbuka pengamal jemaat 2 Ahmad Ibu Pradamani jemaat 2-nya di Anda pasangan dengan setelah sinar Partakwa sembah pada minggu sesi pertama 4 September 2005 jumlah 209.000 rupiah. Pada kedua pada 4 September 2005 jumlah 17.902.000 rupiah. Sembah pada setelah minggu jumlah 198.000 rupiah. Sembah pada Pamampon Senin 15 September 2005 jumlah 228.000 rupiah. Sembah ibadah sektor atau 2 sektor 16 September 2005 sektor 1 212.000 rupiah, sektor 2 855.000 rupiah, sektor 3 288.000 rupiah. Semua sumbangan telah diberikan kemampuan dari keluarga kepada Mani Kurba Musyawarah 2 September 2005 150.000 rupiah. Ucapan syukur untuk itu telah terima ucapan syukur atau itu dari keluarga Mas Mani Kinang Kurbaloro untuk pembelian suatu set sound manajemen dan jasa setting sound system saat 7.700.000 rupiah. Dr. Triple tahun 2005 telah diterima Dr. Triple tahun 2005 dari keluarga Bapak Setua Jendeko Sultani dengan tarikan 30.000 rupiah. Bapak Setua Jendeko Sultani Kemanusiaan, Bapak Ketua Ibu Sana Nurlinja, Bapak Setua Namanya dengan 10.000 rupiah, Bapak Sama Satu Besar dengan 20 Barat, Bapak Setua Tidak Masalah dengan 20 Pisang, Bapak Setua dengan 20 Menteri, kasih 50.000 rupiah. Keluarga Bapak Syarifah dengan Ketua Ibu Suradi 600.000 rupiah. Uang jemaah kita saldo per 13 September 2005 sebesar 33.626.236 rupiah. Saldo per 20 September 2005 sebesar 34.980.236 rupiah. Dan orang kelihatan dan orang kita umat yang berulang tahun majelis dan jemaat kongres mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Inang Ismaita Pradamani, Bapak Sama Sama juga Pisang, Wadilan Minta Masaradi, Christian Prince Tobias Saradi, Komang Mardian Tamani, Inang Eva Mariana Sukayu, Inang Iwani Suradi, Inang Sarma Manusiaan, Adriela Rossi Magila Tamani, 6 tahun, Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan yang telah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami satu minggu yang lalu hingga sampai pada hari ini. Pada hari ini juga Tuhan kami sungguh
bersukacita yang engkau mengurus Tuhan sehingga akan hancurkan dan kuburkan dengan datang hadir di rumahmu yang kudus walaupun dalam kondisi ibadah yang dan juga menjadi bersukacita buat kegiatan-kegiatan dan apa yang telah kami bisa lalui dalam keadaan sukacita, dalam keadaan dukacita, dalam keadaan apapun kami bisa melalui karena Tuhan menyertai dan mengasihi memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melalui hari-hari kami dan sampai pada hari ini juga Tuhan saya berikan dalam mewakilkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 minggu ke depan. Kami semua sampaikan dengan para penasihat Tuhan supaya memberkati Tuhan dan terlebih kepada anak-anak Tuhan untuk majelis dan terlibat dalam pelayanan 1 minggu ke depan. Kau yang menyukai dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan memberkati dan menjaga. Sehingga apa yang akan kami lakukan, pelayanan kami berkenan kepada kami akan terus Tuhan berharap pada dan juga jemaat Tuhan yang beberapa tahun yang telah kami lakukan. Kau juga memberkati, kau memberkati dalam usianya yang bertambah 1 tahun, kiranya juga kau memberkati, tambahkan juga kekayaan, tambahkan juga pengharapan, kau memberikan penambahan iman dalam mereka sehingga dalam kehidupan mereka ke depan terus dalam penyertaan dan kekuatan mereka. Kami mohon lanjutkan ibadah kami yang dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kabulkanlah ini ya Tuhan. Turut dengan kita. Dan Yesus kami telah sampaikan doa dan doa. Haleluya. Kita bernyanyi dari Firman 405 Allah Jatuh Ya Hidupku. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asa Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku.
kawan dan kesehatan cinta yang akan menuju dan bergerak dengan sekali akan mereka dari hari buat program kesehatan segera tertentu tempat ini bersuka-suka merasakan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang Tuhan yang segera dan Tuhan yang kami jelaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan dia. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seluruh dengan doa yang diajarkan dalam Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita melakukan pengenalan Tuhan, mari kita akan ujian dari Ibu Jemaat nomor 415, Gembala Baik bersama nomor. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari Amos
bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari aku akan memberikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menumbuh pecahan dindingnya dan akan memberikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul menuai dan mengirim buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan menghasilkan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah aku berikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semua. Shalom. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan pada pagi hari ini ingin menjelaskan salah satu tema, yaitu Allah memulihkan umatnya dan pesan pemulihan atau Allah yang memulihkan umat ini. Bisa kita temukan di Amos 9 ayat 14a. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Ini yang kita bisa dengarkan di teks ini. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Jemaat yang terkasih, ada satu kata yang akan berulang nanti ketika kita mendengarkan khotbah ini dari awal sampai akhir, yaitu kata memulihkan atau kata pulih atau pemulihan. Seperti kita ketahui bersama, pemulihan, recovery, restore itu suatu kondisi di mana ada suatu kondisi yang tidak baik, kondisi yang rusak, yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kondisi yang tidak baik atau yang rusak ini ingin dipulihkan kembali, di-recovery, di-restore menjadi kondisi yang lebih baik atau kondisi yang awal seperti yang ada dalam. Itu sederhana dari kata pemulihan. Jadi merujuk kepada kata-kata pengertian itu, tentu kita bisa berkata banyak hal yang ingin dipulihkan dalam kehidupan kita. Hal yang tidak baik menjadi baik, hal yang buruk menjadi baik. Kalau kita bicara misalnya hal yang lebih luas, dunia kita ini tempat kita berada membutuhkan pemulihan. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak baik. Ada bencana ekologi, ada politik yang tidak menentu, ada peperangan, ada kekerasan. Itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita tidak dari tujuan Allah, tidak menjadi salah satu tujuan Allah menciptakan bumi. Itu kalau kita bicara hal yang luas. Tetapi kalau kita perkecil lagi dalam kehidupan kita ini, kita juga berkata pemulihan itu juga dibutuhkan oleh bangsa kita, dibutuhkan oleh gereja kita, dibutuhkan juga oleh kehidupan kita secara pribadi. Karena kita mengaku banyak aspek-aspek dalam kehidupan kita yang telah rusak, yang tidak baik, yang buruk, dan kita berharap itu kiranya dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingin dipulihkan secara relasi, karena ada relasi juga yang rusak dalam kehidupan kita. Kita ingin dipulihkan dalam hal ekonomi, dipulihkan dalam hal politik, dan semua hal. Itulah yang akan kita bicarakan pada saat ini, dan kita akan belajar bagaimana Allah memulihkan kembali umatnya Israel. Dan kalau kita tarik dalam hidup kita, aku akan memulihkan kembali umatku, KKPS. Aku akan memulihkan kembali umatku. Kita ganti Israel itu dengan karena kita juga mengaku banyak hal yang kita rindukan supaya Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Nanti
dalam khotbah ini akan disampaikan itu lebih praktisnya. Ini yang akan dilakukan Allah di dalam teks ini, dalam kehidupan kita. Dan kita akan mencoba dulu satu pertanyaan. Ketika Allah merencanakan pemulihan kepada umatnya Israel dalam teks ini, kita akan bertanya lebih dahulu, kenapa bangsa Israel perlu dipulihkan oleh Allah? Apa yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel sehingga mereka harus dipulihkan oleh Allah? Karena itu kita akan belajar secara sekilas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami hukuman, dan kalau kita baca dalam Tuhan Amos ini ada 9 pasal, kita akan temukan di sana berlaku perilaku tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu yang membuat Allah harus menghukum mereka karena kejahatan mereka. Di kitab Amos kita akan bertemu dengan perilaku ada orang yang menindas orang miskin, penindasan kepada orang miskin. Dan siapakah yang menindas? Yang menindas itu adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekayaan. Ditindas orang yang miskin. Padahal kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka sama-sama diperbudak, mereka sama-sama miskin. Tetapi setelah berkembang situasinya, mereka berada dalam perjanjian, mereka yang ditindas berubah menjadi yang menindas. Yang terjadi. Kemudian ada juga di dalam kitab Amos ada ibadah yang menarik. Artinya apa? Mereka selalu mempersembahkan persembahan, menaikkan hidup pujian, tetapi itu tidak berdampak secara sosial. Mereka hanya mengingat Tuhan di dalam konteks agama, tetapi ketika di konteks ekonomi dan politik, mereka melupakan Tuhan. Jadi mereka hanya buat Tuhan itu hanya dalam kehidupan agama. Kalau dalam kehidupan ekonomi, politik, kehidupan sehari-hari, mereka tidak melibatkan Tuhan. Akan muncul ketidakjujuran dalam perdagangan. Mereka mencari untung, tetapi dengan cara menindas orang-orang yang tidak mengetahui perdagangan. Ketidakjujuran ada rezeki yang tidak benar, yang dibawa dan diperoleh di dalam keberadaan mereka. Ada juga ini yang terkait dengan kondisi yang terjadi di negara kita dan di Nepal juga ini terjadi. Hidup mewah tanpa peduli penderitaan sesama. Jadi apa yang kita lihat pada saat ini sebenarnya tidak ada yang baru, tapi itu sudah pernah kejadian dulu sekali ribuan tahun yang lewat. Amos ini sudah diceritakan itu bahwa ada penderitaan hidup mewah tanpa peduli penderitaan sesama. Homo homini lulus, manusia menjadi serigala kepada sesamanya. Kemudian ada kekerasan dan kejahatan kemanusiaan, dan kalau kita bandingkan apa yang ada di dalam kitab Amos, kejahatan-kejahatan bangsa Israel itu dengan sangat kita juga berkata walaupun tidak bersama persis dengan Tuhan, hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai gereja, atau juga kehidupan kita secara pribadi. Dan tentu ketika ini yang terjadi dalam hidup kita, Allah akan bertindak dengan cara memberikan penghukuman. Itu yang terjadi yang disampaikan oleh kitab Amos. Karena mereka sudah melakukan tindakan yang demikian, maka Nabi Amos hadir memberikan berita penghukuman melalui penglihatan-penglihatan. Dan setelah seorang nabi menyampaikan penghukuman, maka nabi yang benar juga akan menyampaikan berita kemuliaan. Itu yang membedakan sama Tuhan, nabi benar dan nabi palsu. Nabi benar disampaikan penghukuman dan juga berita keselamatan atau pemulihan. Tapi nabi palsu hanya menyampaikan berita-berita keselamatan, berita-berita berkah. Tidak pernah berbicara tentang dosa, tidak pernah mengkritik tentang ketidakadilan, tetapi bagaimana supaya telinga mendengarnya menyukai orang yang menyampaikan itulah nabi palsu. Dan setelah ada penghukuman, Tuhan memulihkan mereka. Tadi yang kita baca 9 ayat 15, maka setelah ada penghukuman itu, ini berita pemulihan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Karena mereka sudah dibuang di Babel, kemudian tercerai dari tanah mereka, dan mereka akan dipulihkan. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Ini berita pemulihan. Dan
Mereka akan dihukum, dibuang ke Babel, dan berita pemulihannya. Mereka dikembalikan dari Babel ke tanah perjanjian, ke Yerusalem yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu dalam kondisi konteks sejarah bangsa Israel, dan kami tertarik langsung menghubungkan ini dalam kehidupan kita. Kita juga bisa katakan jatuh dalam dosa dan kehancuran, dan di dalam keberdosaan kita ini kita akan dihukum jelas sekali, dan di dalam keberadaan itu kita membutuhkan pemulihan. Kenapa jemaat Tuhan? Karena kita juga harus disadarkan bukan hanya bangsa Israel yang berdosa, kita juga setiap manusia juga memiliki tuning Achilles atau dosa favorit. Apa itu tuning Achilles? Itu mitologi Yunani. Ada seorang yang bernama Achilles. Dia adalah orang yang sakti. Kalau dibawa ke dalam peperangan tidak pernah kalah dalam peperangan, karena dulu waktu lahirnya para dewa berkata dia akan menjadi orang yang kuat dan kasar, tidak akan mati kalau dicelupkan kepada air yang suci. Dan memang benar kejadiannya. Achilles akhirnya menjadi orang yang tidak bisa luka karena senjata. Tapi pada akhirnya Achilles menjadi terluka dan mati. Pertanyaannya, kenapa bisa mati si Achilles? Karena senjata yang mengenai tubuhnya itu diletakkan atau mengenai tumit. Kenapa rupanya? Karena dulu ternyata ketika Achilles waktu bayi, ada dari perintah dewa itu dicelupkan kepada air yang suci, dicelupkan ke masih Achilles ini seluruh tubuhnya kecuali tumitnya. Kenapa? Karena tumitnya dipegang oleh ibunya. Jadi tumitnya ini tidak kena kepada air suci, dan itulah yang menjadi titik lemahnya. Dan itu juga yang sebenarnya muncul istilah tumit Achilles, yang ingin mengatakan setiap manusia pasti memiliki tumit Achilles atau dosa favorit. Setiap manusia memiliki dosa favorit. Sama seperti makanan, ada makanan favorit, ada minuman favorit, ada alas favorit, tapi juga ada dosa favorit. Apa dosa favorit kita? Berbeda-beda. Ada dosa favorit uang, ada di pornografi, ada di dalam keserakahan, di dalam rasa diri, dalam rasa sombong, banyak hal. Tapi satu hal yang disampaikan, ada kesadaran setiap kita manusia memiliki kecenderungan dalam dosa, dan ketika itu terjadi, kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Pemulihan akan relasi sama seperti waktu kemarin ada anak yang hilang. Alasan yang kedua dari 3 alasan bangsa Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka bangsa Israel kita tidak mampu memulihkan diri sendiri. Kenapa? Karena tadi kondisi mereka sudah hancur, kondisi mereka sudah memburuk, kondisi mereka tidak lagi menjanjikan. Karena itu apa yang terjadi? Tidak akan ada orang kalau dalam cerita domba yang hilang itu dia bisa kembali pulang kalau tidak mencari. Yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi mereka tidak mampu memulihkan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan pemulih, dan kalau kita baca di dalam Amos 9 ayat 11-12 ini, awal kebangkitan ini yang dilakukan oleh Allah dalam janji pemulihan itu. Allah berkata, pada hari, artinya pada hari pemulihan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi kehidupan bangsa Israel itu diibaratkan seperti dinding yang pecah, dinding yang runtuh, tidak bisa lagi bersatu, tidak bisa lagi disatukan kecuali intervensi atau perbuatan Allah. Dan itu yang dilakukan Allah dengan cara memulihkan kehidupan mereka dari gambaran yang seperti ini, dari dinding yang pecah, dari dinding yang dipenuhi dengan reruntuhan, maka aku akan membangunnya kembali. Itulah intervensi Allah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan juga kehidupan kita. Kita juga tentu jemaat Tuhan tidak akan mampu pulih dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita lihat sejenak misalnya ya. Di awal khotbah tadi kita sudah dengarkan, kita banyak menerima hal-hal dalam kehidupan kita yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Dan kita yakini di firman ini kita tidak akan bisa pulih
dengan mengendalikan kepada kita sendiri. Psikologi bisa membantu, terapi, motivasi bisa membantu, tetapi pemulihan yang sejati itu hanya datang dari Allah. Sadar, saya contohkan, kita ada mengalami luka batin dalam hidup kita, dan tentu kita perlu dipulihkan dari luka batin. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa memulihkan? Kalau kita lihat dari diri kita, sungguh tidak sangat berat sekali untuk bisa keluar dari luka ini. Kita butuhkan teman sahabat benar, tetapi itu hanya menunjuk jalan. Yang bisa memulihkan itu hanya datang daripada Allah. Itu yang kedua, yang terakhir. Kenapa Allah perlu memulihkan umatnya bangsa Israel dalam hal ini? Karena mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Berita penghukuman yang menyatakan mereka akan dihukum dan dibuang ke Babel. Di pembuangan Babel itu ada rasa tertolak, ada rasa tidak berharga, ada rasa terasing dari janji Allah. Dan ini sangat mengganggu mereka. Di dalam batin mereka bertanya, apakah saya berharga? Apakah memang Allah menolak kehidupan kami? Ada hidup yang terasing dari janji-janji Allah. Jadi mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Dan hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita juga bisa sering kehilangan harapan dalam hidup kita. Ada beberapa contoh jemaat Tuhan yang saya tampilkan di sini. Ada masalah keluarga, kebutuhan pemulihan, ada masalah ekonomi, perceraian, konflik di pekerjaan, bisa jadi di TKM, di gaji, kita misalnya orang ini iman kering, dua diri, kayak Yesus. Saya akan contohkan di masalah keluarga. Ini salah satu contoh, 1 bulan yang lewat saya sedih sama Tuhan. Saya kami teman sahabat yang sudah berkeluarga tinggal di Medan, dan 1 bulan yang lewat saya terkejut ketika dia WA saya. Tidak pernah WA seperti itu mendadak. Pertanyaannya seperti ini. Itu saya bertanya, bolehkah? Boleh. Apa syarat-syarat perceraian dalam gereja di KPS? Saya terkejut dan saya tanya, kenapa ditanyakan? Dan kalau boleh itu tentang siapa? Dan jawabannya, saya mau bercerai. Saya terkejut, sangat terkejut sekali. Saya dekat dengan sahabat ini, usia pernikahannya masih 15 tahun dan memiliki anak 3. Dan ketika saya percaya dalam komunikasi perlakuannya seperti apa, ternyata sudah 3-4 tahun dia menderita karena suaminya selingkuh. Dia ingin bercerai, dan singkat cerita dalam percakapan itu saya tidak langsung menyatakan boleh atau tidak, tapi memberikan beberapa pandangan yang bagi saya perlu dipertimbangkan lagi. Dan saya tidak tahu, saya percaya dengan bekerja ketika di akhir katakanlah percakapan kami, dia belajar untuk bisa memenuhi kita katakanlah masalah keluarga yang dia alami. Bagi saya itu hanya satu sampai kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan. Betapa kita ternyata banyak hal yang perlu dipulihkan dalam hidup. Itu hanya salah satu contoh. Kalau bicara tentang ekonomi sudah pasti lah. Ini kita juga berkumpul berdoa. Masalah rohani itu sebenarnya sangat serius untuk intervensi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terkesan seperti orang yang muda, terkesan seperti orang yang dekat kepada Tuhan, tapi imannya bisa kering, doanya gini, dan perayaan bisa lesu, tidak berdampak. Dan yang terakhir, Tuhan ini harus kita masuki ke sini karena naskah kita dari perjanjian lama. Jadi kita akan coba kaitkan itu dengan perjanjian baru, terutama dari kata Yesus. Dan kalau kita baca Injil
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan bertemu dengan bagaimana Yesus sebagai pemulih. Pekerjaan Yesus adalah sebagai pemulih dalam dunia, dan Dia memulihkan hal yang bersifat jasmani dan yang rohani. Yesus memulihkan orang yang miskin, yang sakit, para setan, yang terluka disingkirkan, terutama dalam karya salibnya. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah dengan memberikan ada pemulihan hubungan dengan Allah melalui pencurahan. Ini yang dilakukan Yesus sebagai pemulih dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saya ingin mengutip salah satu teolog yang sangat terkenal dengan kata-katanya ini, itu Henry Nouwen. Dia kira-kira menggambarkan kita orang percaya sudah dipulihkan, dan besar harapannya kita juga pada saat ini dari narkoba sampai narkoba ini, atau tidak pada saat ini atau dulu pernah merasa kita sudah dipulihkan. Sebenarnya seperti ini, hal yang paling benar. Kita adalah orang-orang yang terluka. Kita semua membutuhkan pemulihan dalam hal apapun ini, dan kita sudah merasakan pemulihan dari Tuhan itu sebagai karya yang sudah kita terima dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga keluarga. Kemudian bergunakan pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang kita alami. Henry Nouwen berkata, yang terluka itulah yang memulihkan. Benar kita pernah terluka, tapi luka kita itu sudah dipulihkan. Karena itu bergeraklah untuk menjadi pemulih di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita masih mengharapkan pemulihan, tidak bergerak kepada kata-kata memulihkan, maka kita akan selalu berada di dalam kondisi korban. Kita akan selalu berada dalam kondisi korban, dan ini selalu dipulihkan. Memang benar, tetapi kata Henry Nouwen, kita harus bergerak menjadi pemulih di dalam kehidupan kita. Tentu dengan apa? Tentu dengan memberdayakan pemulihan yang kita terima dari Tuhan. Ketika ini terjadi, maka Henry Nouwen berkata, pada saat itulah hidup kita bisa menjadi berkat di dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami salah satu pekerjaan dalam sejarah kehidupan kami, yaitu membawa berita pemulihan. Itu yang kami pelajari dari kehidupan bangsa Israel ketika Engkau telah menyampaikan penghukuman pada menyusun berita pemulihan. Dan kami menyadari bukan hanya bangsa Israel yang dipulihkan sebagai satu bangsa, kami juga dari Tuhan menyadari kehidupan kami sebagai satu bangsa, sebagai satu gereja, begitu juga sebagai satu pribadi atau keluarga, juga membutuhkan pemulihan yang dari Bapa. Karena ya Tuhan, kami juga mengenal bahwa kehidupan kami ini selalu bisa bergerak kepada tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang menjauhkan kami dari hadirat. Karena Tuhan, kami membutuhkan pemulihan yang dari Bapa. Karena itulah pada saat ini hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu secara khusus yang ada pada saat ini. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada pertimbangan kekhawatiran, kecemasan berkaitan dengan tantangan-tantangan hidup, situasi-situasi yang mereka alami. Tuhan Bapa kami yang baik, jangan pikirkan, jangan biarkan kami lalu berpikiran kami yang demikian. Pulihkan kami, pulihkan kehidupan kami dalam hidup ini secara pribadi. Begitu juga secara khusus keluarga-keluarga. Begitu banyak hal yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohonkan dengan kerendahan, bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami. Pulihkanlah kami yang Tuhan, sehingga dengan pemulihan yang dari Bapa kami bisa bersukacita, kami bisa melanjutkan kehidupan kami dengan lebih baik lagi, dengan karya pemulihan yang dari Bapa. Pulihkan gereja agar menjadi gereja yang kembali kepada visi dan misi. Pulihkan kehidupan kami semuanya Tuhan, supaya sepenuh dengan bencana yang Engkau. Di dalam nama Aku dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada menjadi persembahan syukur dan pujian bagi Allah. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Pergilah, jadilah berkat dan melindungi kepada semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.